ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المستمعون الكرام رحمكم الله. Kaum muslimin, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, di mana saja Anda berada yang dapat mendengar siaran ini, baik melalui Radio Baitul Rahman atau LPP RRI Banda Aceh, radio-radio pemerintah dan non-pemerintah di Provinsi Aceh, RRI Sibolga di Sumatera Utara, dan radio-radio lainnya yang turut merelay LPP RRI Banda Aceh. Baiklah, pertama-tama kita bersyukur dan memuji Allah atas segala bentuk anugerah dan hidayahnya dan ma'unahnya serta nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Ada yang nikmat besar, ada yang nikmat kecil, ada yang nikmat sederhana, tapi semua anugerah itu tidak bisa diukur, tidak bisa dihitung banyaknya yang telah kita rasakan dan yang terus menerus bakal kita rasakan sampai kita menemui ajalnya masing-masing. Terusnya marilah kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di malam-malam Jumat seperti malam ini atau di siang-siangnya nanti kita dianjurkan bersalawat kepadanya. Pentingnya kita bersalawat kepada Nabi karena Nabi itu telah membantu kita, menolong kita dan menuntun kita kepada jalan kebaikan. Nabi yang telah diutus oleh Allah bukan hanya untuk jenis makhluk manusia, tapi semua jenis makhluk itu merasakan rahmat dari diutusnya Muhammad sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu pendengar sekalian di mana saya berada, pada pertemuan kita yang ke di malam hari ini, kita akan mengambil pokok bahasan tentang Isra Mi'raj, melahirkan perintah salat. Untuk mempelajari atau menelaah masalah ini, mari kita sandarkan kajian kita pada hadis yang datang dari Abi Dzar radhiyallahu an, dan hadis yang datang dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu an. Kajian kita malam ini didasarkan pada kedua hadis itu karena kita mengambil penggalan-penggalan tertentu dari hadis itu untuk bahan kajian kita. An Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala furija
an saqfi baiti wa ana bi Makkah fanazala Jibrilu fa faraha an sadri summa ghasalahu bima'i zamzama summa jaa bitastin min zahabin mumtali'in hikmatan wa imana fa'afra'ahu fi sadri summa atbaqahu summa akhadha biyadi fa'araja bi ila sama'id dunya. Penggalan yang saya ambil, summa udijabi hatta lahartu limustawa asma'u fihi tariqal kalam tariqal aqlam fa faradallahu ala ummati 50 salatan faraja'tu bizalika hatta marartu ala Musa faqala maftaradullahu lak ala ummatik qultu 50 salatan qala farji' rabbuka fa inna ummataka la tutiqu zalika faraja'ani fawada'a syatraha faraja'tu ila Musa faqultu wada'a syatrahu faqala irji' rabbuka fa inna ummataka la tutiqu faraja'tu fawada'a syatraha faraja'tu ilaihi faqala irji' ila rabbuka fa inna ummataka la tutiqu zalika faraja'tuhu faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddilu alqawlu ladayya faraja'tu ila Musa faqala irji' rabbuka faqultu istahyaitu min rabbi summa intalaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha wa asyuha alwanun la adri ma hiya summa udkhiltul jannata fa iza fiha habailul lulu wa iza turabuha almisku. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melihat terjemahannya dari hadis ini, terjemahannya kira-kira sebagai berikut. Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada suatu malam terbuka atap rumahku di Mekah. Terbuka atap rumahku di Mekah, kata Nabi, lalu turun Jibril dan membelah dadaku, kemudian membasuhnya dengan air Zam-Zam. Kemudian Jibril membawa mangkok emas yang penuh berisi hikmat dan iman, lalu dituangkan ke dalam dadaku, lalu ditutup kembali dadaku. Kemudian ia membimbing tanganku dan menaikkan aku ke langit dunia.
Ini pemahamannya Nabi diangkat ke langit dunia. Kemudian aku di Musa, itu Nabi Musa nanti diceritakan ada di langit ke-6. Maka ia bertanya, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah yang diwajibkan Tuhan atas umatmu ya Muhammad? Jawabku, kata Nabi, 50 kali sembahyang. Langsung di saat itu Musa berkata, kembalilah kepada Tuhan untuk minta keringanan ya Muhammad, sebab umatmu tak akan kuat melakukan seperti itu. Umatmu tak kuat. La tutiku. Maka aku kembali kepada Tuhan, minta keringanan, dan kemudian Allah memberi keringanan separuhnya. Lalu aku kembali kepada Musa dan aku terangkan kepadanya telah diringankan separuhnya. Akan tetapi Musa tetap berkata, apa kata Musa? Mintalah keringanan kerana umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Maka aku kembali lagi minta keringanan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan keringanan separuhnya lagi. Kemudian aku juga kembali kepada Musa, saya katakan telah diberi keringanan separuhnya. Tetapi Musa tetap menganjurkan aku supaya aku minta keringanan lagi, kerana umatku tidak akan sanggup melakukan sebanyak itu. Maka kembalilah aku minta kepada Tuhan supaya diringankan, sehingga Tuhan memberi keringanan. Sehingga Tuhan berkata begini, itu hanya 5 kali, dan berarti itu 50. Artinya yang diwajibkan cuma 5 kali salat sehari semalam, itu sama nilainya dengan 50 rakaat yang Allah tetapkan. 50 waktu yang Allah tetapkan. Apa kata Tuhan? Tidak akan berubah lagi pesanan putusanku, sudah tetap. Maka pada saat itu aku kembali kepada Musa, dan Musa masih tetap menganjurkanku supaya aku meminta keringanan lagi. Tetapi aku menjawab bahawa aku malu kepada Tuhan, minta dikurangi lagi, asal malu aku. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha yang diliputi oleh berbagai warna, sehingga aku tidak mengerti apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke surga. Mendadak saat itu kubah-kubah dari surga itu kelihatannya terdiri dari mutiara, dan tanahnya kasturi, seperti wangi tanah di akhirat nanti bagi mereka yang masuk surga. Ini terjemahan hadis. Mari kita membahas ala kadarnya. Bahasan ini didasarkan kepada hadis ini, dan juga didasarkan kepada hadis dari Abi Sa'sa'ah. Pada awalnya kita diberi pemahaman oleh hadis ini bahawa mula-mula Nabi diisrakan. Arti Isra, dibawa berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana firman Allah, subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
Masjid Aqsa di Palestina sekarang dikuasai Israel. Itu kata-kata asra itu perjalanannya perjalanan malam. Perjalanan malam itu dengan memakai kendaraan cepat yang dibawa oleh Jibril. Ini peristiwanya Nabi sudah dibedah dadanya, sudah disirami dengan air Zam-Zam, sudah disirami dengan hikmah dan iman, dada ditutup kembali. Itu satu masalah. Bedah ini bukan bedah seperti bedah biasa, memerlukan masa tunggu dan memerlukan dokter yang banyak. Semuanya dikerjakan oleh Jibril sendirian. Dah ada timnya. Selesai itu baru Nabi Muhammad oleh Jibril disediakan kenderaan yang sering kita beri nama dengan burak. Burak itu adalah semacam kenderaan yang bisa lari cepat, yang pada saat itu tidak ada kenderaan yang bisa lari secepat itu. Sebab dalam jangka yang pendek dari Masjidil Haram, Nabi sudah berada di Masjidil Aqsa. Padahal sebelum itu orang berhari-hari, berminggu-minggu baru sampai dari Mekah atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diceritakan bahwa Nabi mengimami salat kepada arwah-arwah Nabi di Masjidil Aqsa. Kemudian barulah Nabi itu dimi'rajkan. Arti mi'raj, Nabi dibawa oleh Jibril naik dari langit ke langit. Kalau dikatakan ada 7 petala langit, 7 lapisan langit, maka setiap lapisan langit itu Nabi didampingi oleh Jibril masuk ke langit pertama. Ketika masuk ke langit pertama, malaikat minta izin, mengetuk pintu, beritahu bahwa kami mau masuk ke langit pertama. Penjaga pintu seolah-olah ada pintu untuk masuk ke langit itu. Pintu pun dibuka, Jibril pun masuk. Kalau pertama-tama ketemu dengan Nabi Adam. Apa sambutan Adam? Siapa engkau? Siapa kamu yang mau masuk kemari? Jibril, ana Jibril. Man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Itu tanya Nabi Adam. Apakah dia telah diutus? Sebab Nabi Adam pun faham bahawa satu saat Nabi terakhir yang namanya Muhammad akan diutus. Sekarang Adam bertanya, apakah dia telah diutus? Betul, dia telah diutus. Lalu Nabi Adam memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad. Penghormatan itu kalau dalam bahasa Arab disebutkan dengan kata-kata ucapan marhaban bika min akhin wa bani akhin wa baniya. Artinya selamat datang saudara sebagai nabi, sebagai saudaraku dan sebagai nabi. Atau nanti nabi-nabi yang lain mengucapkan selamat kepada nabi, marhaban bin nabi salihi wal akhis salihi. Artinya selamat datang nabi yang saleh
dan putera yang saleh. Nanti di seluruh perjalanan itu, dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh yang dijalani oleh Nabi, terus disambut Nabi dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Kita memahami bahawa perjalanan Nabi ini terus didampingi oleh malaikat sampai ke langit yang ketujuh. Sehingga kalau kita melihat Nabi itu menaiki langit demi langit, bertemu dengan para Nabi alaihimussalam. Dari langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini perjalanan Nabi secara singkat. Setiap pertemuan dengan Nabi-Nabi itu, malaikat mengetuk pintu, memberitahu kepada penjaga masing-masing tingkat langit untuk naik ke langit itu. Semua mereka, Nabi memberi salam kepada mereka. Mereka menyambut Nabi dengan tahniah, dengan salam juga. Nabi itu dibawa naik. Kalau tadi pakai pakai burak, sekarang naiknya tidak pakai burak. Kalau sekarang itu naik ke tingkat planet-planet yang nampak kita lihat, planet bulan, Mars dan Jupiter. Orang mempersiapkan diri berhari-hari, bertahun-tahun, dan memakai apa yang namanya roket-roket yang tertentu yang harus dipecahkan, dihancurkan untuk naik terus sampai pada ketinggian tertentu. Turunnya juga berhari-hari. Ini tidak. Perjalanannya dalam makna Mi'raj, perjalanan malam, tapi perjalanannya cepat. Kalau sekarang orang naik ke bulan, harus banyak orang yang turut bekerja untuk itu. Apa yang di langit, apa yang astronot yang diterbangkan atau orang-orang di bumi membuat kajian, membuat pantauan, melihat, memperhatikan segala-galanya. Bahkan percobaan untuk naik ke udara beberapa kali gagal. Ada roket yang meledak dan sebagainya. Ini roketnya itu kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Sehingga dalam jangka pendek terobos sampai ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh, malaikat Jibril tidak bisa menemani lagi Nabi. Nabi harus sendirian ke Mustawa, ketemu dengan Allah. Di sanalah dia diperintahkan menerima kewajiban salat. Kita pahami Nabi Musa sebagai Nabi yang lama hidupnya 950 tahun, pengalaman hidup lama. Walaupun umatnya itu tidak banyak, tapi lama hidup banyak dirasa. Dia memberi pengalaman kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad turun menerima perintah salat, ditanyai oleh Musa, "Hai Musa, apa yang kau terima dari Allah?" Perintah salat 50 waktu.
Nabi Musa faham umat Nabi Musa itu panjang-panjang, tinggi-tinggi. Umat Nabi Muhammad tentu lebih kecil dari umat Nabi Musa. Pengalaman itu diceritakan kepada Nabi Muhammad. Dikatakan, Muhammad, dalam pandangan saya umat kamu tidak mampu melakukan 50 kali. Jadi beban untuk mereka. Kamu minta dikurangi. Nabi mendengar apa yang diusulkan oleh Nabi Musa sebagai kakek Nabi. Datang berulang-ulang, dikurangi. Kata Musa minta lagi dikurangi, sampai dalam hitungan itu dalam riwayat yang lain disebutkan sampai 9 kali pulang pergi minta dikurangi. 9 kali. 3 pangkat 2, 9 kali pulang pergi minta bantuan, minta keringanan demi kepentingan kita sekalian sekarang ini. Hakikatnya dalam ilmu Allah itu sudah disurati di Lauh Mahfuz, akan ketika Muhammad mendengar saran Nabi Musa, Nabi Musa memberi saran, Muhammad mendengar saran, lalu terus bolak-balik sampai 9 kali. Nabi Musa menyarankan supaya diminta lagi kurangan, tapi Nabi kita rasa malu. Sudah Tuhan katakan ini sudah saya tetapkan begini. Jadi Nabi mengerti betul kalau Allah katakan aku tetapkan begini keputusanku. Nabi Musa tak tahu itu bahwa keputusan terakhir 5 kali, tapi nilainya sama dengan 50 kali. Maka Nabi menerima itu, dan ketika Nabi Musa mengusulkan Muhammad kembali lagi minta dikurangi, saya malu minta kurangi lagi. Ini sudah 9 kali kira-kira naik turun minta dikurangi, terus dikurangi. Syukur ada kakek Nabi yang namanya Nabi Musa memberi saran kepada Nabi kita. Nabi kita pun faham pengalaman Nabi yang dahulu itu yang hidupnya panjang. Maka jadilah sembahyang kita sekarang 5 kali. Ini jadi iktibar kepada kita sekalian juga, bahwa pada orang-orang yang tua, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang membidangi bidang-bidang tertentu, tempat kita bertanya itu wajar kita bertanya, wajar kita minta advice mereka, dan wajar mendengar pandangan mereka, seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad. Di sana Nabi ketemu langsung, tak pakai Jibril, tak pakai perantara, bicara langsung. Ya Allah, kalau dalam bahasa kita tangkus, kurangi ya Allah, kurangi ya Allah. 9 kali bolak-balik. Tentu Nabi capek dan Nabi merasa malu, sebab Nabi kita sifat malunya tinggi. Saya malu, kata Nabi kepada Nabi Musa, hendak lagi mau saya minta dikurangi. Ya akhirnya diterima. Yang 5 itu kerana Allah katakan ini 5 ya Muhammad, tapi nilainya sama dengan 50. Berhentilah Nabi, langkah Nabi. Nabi tidak mau minta dikurangi lagi. Ini pengalaman Nabi dalam bentuk Nabi menerima perintah salat untuk umatnya, untuk kita sekalian. Rakaatnya cuma sekarang 12 rakaat, kalinya cuma 5 kali dalam sehari semalam. Bandingkan kalau itu 50 kali, mungkin kita tidak sempat berbuat apa-apa, cuma beribadat kepada Allah. Ini kejadian ini Bapak Ibu sekalian, sebab pada hakikatnya telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Ketika Nabi kita dimi'rajkan, peristiwa ini akan terjadi. Dalam Lauh Mahfuz sudah ada itu, sudah tertulis.
semua sudah pada tercatat. Nabi mendengar goresan kalam di Lauh Mahfuz, catatan-catatan yang Allah suruh buat kepada malaikat, catatan untuk seseorang atau seorang untuk orang ramai, seperti yang terjadi pada Nabi kita. Bapak Ibu sekalian, maka nilai salat kita itu terlalu tinggi, sehingga Nabi sangat mencegah kita untuk meninggalkan salat. Salat itu sampai-sampai dijadikan tiang agama. Peristiwa ini Bapak Ibu sekalian, dalam banyak kajian dikatakan terjadi 18 bulan sebelum Nabi hijrah ke Makkah, ke Madinah. Samania Asyar, 18 bulan sebelum hijrah peristiwa ini terjadi. Kira-kira pada masa itu usia nubuah Nabi, usia kenabian Nabi ini menjadi Nabi pada tahun ke-13. Pada usia Nabi kira-kira 53 tahun ini. Dan ini untuk Nabi kita Muhammad sebenarnya merupakan suatu dharma wisata, suatu rihlah. Kerana Nabi pada tahun itu, tahun kesedihan, dalam sejarah disebutkan Amul Huzni, tahun sedih kepada Nabi. Kenapa sedih? Kerana di tahun itu mula-mula yang meninggal orang yang dicintai Nabi, orang yang membantu Nabi selalu, yaitu Khadijah binti Khuwailid, isteri tercinta Nabi, meninggal. Dan pada tahun itu pula paman Nabi yang bernama Abu Talib, walaupun dia tidak sempat masuk Islam, tapi dia cukup banyak memberi dukungan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai anak kemenakannya. Sehingga Abu Talib itu walaupun dia dimasukkan ke neraka, ada hari-hari yang dia diringankan azab oleh Allah, kerana dia membantu perjuangan agama Islam, diringankan azab. Yang lain diazab terus. Untuk Abu Talib itu ada keringanan-keringanan azabnya. Bapak Ibu sekalian, Nabi didharma wisatakan, diwisatakan pada malam itu. Dalam jangka yang pendek, Nabi turun ke langit, Nabi turun ke Makkah kembali, dan Nabi kemudian menerangkan kepada para sahabat tentang Isra Mi'rajnya. Sehingga banyak orang yang tidak percaya. Ada di antara yang bertanya tentang, kalau anda memang semalam ada di Masjidil Aqsa, itu bagaimana bentuknya, tiangnya berapa dan sebagainya, ditanyai. Allah memberi jawaban dengan menampakkan gambar Masjidil Aqsa di depan Nabi, seperti kita lihat video itu, seperti kita menonton TV, dinampakkan tiang-tiangnya berapa, luasnya berapa, diberitahu Nabi. Lalu Nabi katakan tiangnya sekian, kubahnya sekian, bentuknya begini, luasnya sekian. Diberi pemahaman kepada Nabi, sehingga mereka yang yakin terus. Salah seorang di antara mereka yang terus memberikan pernyataan tentang adanya Isra dan Mi'raj itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau digelar dengan namanya Abu Bakar As-Siddiq. Nama sebenarnya dalam bahasa Arab, orang itu ada nama yang sebenarnya, ada nama yang namanya kunyah, ada yang namanya laqab. Abu Bakar itu nama asli Abdullah bin Quhafa. Abu Bakar sebenarnya itu kunyah, ayah si dara, ayah daripada ayah si gadis, artinya ayah Aisyah. Seolah-olah
kunyahnya jadi nama untuk beliau. Percaya benar apa yang dinyatakan oleh Nabi kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Yang satu, Nabi dicucikan apa yang namanya hatinya, dimasukkan ke dalam hati hikmat dan iman. Itu semua merupakan kekuatan yang bisa menggantikan baju-baju seperti baju astronot. Lebih hebat baju Nabi, apa kemampuan Nabi itu, kerana Nabi tidak pakai pakaian astronot, dengan pakaian biasa, tapi kekuatannya melebihi dari apa yang dipakai astronot itu, menembus angkasa dengan kecepatan yang tinggi, tidak apa-apa, yang tidak pernah ditembus orang. Langit yang berlapis-lapis sampai dibawa Nabi ke syurga. Nabi sempat dinampakkan syurga, sempat diberitahu ini syurga, sempat diberitahu juga ahli-ahli syurga bagaimana. Ini Nabi kita SAW, sebelum dia masuk ke syurga, dia pernah dibawa masuk ke syurga ketika Isra Mi'raj. Begitulah yang kita kaji dalam pandangan agama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kajian yang singkat ini kepada kita sekalian. Ini menjelang apa yang namanya peringatan Isra Mi'raj, kerana Isra Mi'raj yang benar-benar nanti harinya Khamis depan. Ini 1 minggu lagi akan benar-benar datang Isra Mi'raj. Saya memberi kajian ini kerana minggu depan saya tidak bisa ikut di sini. Saya mempercepat kajian ini untuk jadi renungan kepada sekalian tentang apa makna Isra Mi'raj untuk kita ini. Di sini saya lebih menyinggung tentang Isra Mi'raj dan kewajiban ibadat puasa kita. Jadi penting, sehingga puasa ini tidak boleh ditinggalkan. Man taraka salah muta'ammidan faqad kafara, kata Nabi. Kalau orang sengaja tinggal salat, jadi kafir. Oleh sebab itu, marilah kita berhati-hati dengan salat kita. Mudah-mudahan kita selamat hidup dunia dan selamat hidup akhirat dengan izin Allah. Saya padakan di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.